Assalamualaikum, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat media ajar 3D dan augmented reality menggunakan HP saja ya di aplikasi Assembler Edu. Jadi ini adalah akun kita ya. Nah, di sini kita bisa membuatnya melalui fitur kamu ya. Jadi ketika di kamu ini ada tombol plus. Nah, itu tombol plus itu kita klik untuk membuat proyek baru. Nah, kemudian setelah diklik itu ada editor yang sederhana dan juga ada yang klasik. Kita pilih yang sederhana ya. Kita pilih yang sederhana, kita klik saja. Nah, kemudian setelah kita klik, kita akan tampil seperti ini, masih kosong, kita klik saja ya. Nah, kemudian kita tunggu loadingnya. Ini biasanya tergantung dari koneksi internet masing-masing ya. Kalau cepat juga bisa lebih cepat. Nah, kemudian di sini ada judul proyek yang bisa kita ganti. Misalnya ini kita ganti dengan alat musik tradisional, begitu ya. Kita ganti judulnya, ini judul proyek kita, kemudian klik save. Nah, ini adalah marker area di mana kita akan membuat proyek kita. Jadi kita akan buat proyek kita di dalam marker area ini. Dan ini bisa digeser-geser, bisa dilebarkan, dikecilkan. Nah, untuk menggesernya itu dengan 2 jari bersamaan. Untuk membesar atau mengecilkan itu dengan mencubitnya ya. Kemudian untuk memutar-mutar hanya 1 jari saja bisa. Nah, begitu. Kemudian kita bisa menambahkan objek 3D dengan mengeklikkan tanda tambah, mengetuk tanda tambah itu, kemudian klik yang objek 3D itu ya. Lalu tinggal pilih. Di sini sudah disediakan berbagai macam objek 3D yang bisa kita gunakan secara gratis. Misalnya kita akan buat bahan ajar alat musik tradisional ya. Jadi kita pilih yang gambar atau bentuk 3 dimensi. Nah, ini ada alat musik angklung. Kita tinggal klik saja. Kemudian kita tunggu loadingnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik di tengah-tengah atau di dalam marker area ya, yang bentuknya seperti lapangan itu. Nah, kemudian kita letakkan objek 3D-nya dan ini bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita letakkan di dalam marker area. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat dari atas, dari kiri, dari kanan, dari bawah. Nah, seperti itu bisa kita lihat dan kita sesuaikan letaknya. Letaknya jangan sampai di luar marker area ya, supaya nanti ketika ditonton atau disimak itu tidak berpencar kemana-mana. Jadi kita batasi dengan marker area ini. Nah, ini juga bisa ditambahkan keterangan ya, jadi penjelasan untuk alat musik ini. Nah, klik tanda tambah, kemudian klik note. Lalu di sini bisa kita tuliskan atau kita juga bisa copy paste dari mungkin kita sudah mengetik sebelumnya atau dari internet misalnya, kita bisa copy paste di sini atau bisa kita langsung mengetik di sini. Misalnya angklung. Dan di sini bisa dikasih penjelasan yang panjang ya. Jadi tidak terbatas hanya 1 atau 2 kalimat, tapi ini bisa muat banyak ya, untuk memberikan penjelasan dari suatu objek 3D tersebut. Nah, misalnya ini kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik di mana saja. Nah, ini juga bisa diedit ya, baik tulisannya. Nah, tombolnya juga bisa diganti-ganti warna. Nah, begitu.
dan bisa kita lihat angkanya itu tombolnya sudah sesuai untuk menjadikan penjelasan dari objek 3D tersebut. Nah, kita kemudian tambahkan lagi ya. Tambahkan, ini bisa diedit juga. Jadi kalau misal diedit tinggal klik aja edit, kemudian bisa diedit misalnya ada kesalahan atau ingin mengganti. Nah, sekarang kita tambahkan lagi objek 3D-nya, misalnya alat musik lagi, misalnya sasando ya, kita pilih aja sasando, klik. Nah, kemudian tunggu sebentar loadingnya. Nah, kemudian kita klik lagi di marker area ya. Nah, karena terlalu besar, kita kecilkan, lalu kita letakkan sesuai keinginan kita, mau kita letakkan di sebelah mana. Nah, kalau sudah sesuai, kita tinggal tambahkan lagi keterangannya. Nah, di sini warnanya juga bisa pilih ya, warna tombolnya untuk angka itu. Lalu bisa kita kasih keterangan seperti tadi, sasando. Dan ini bisa keterangannya lebih banyak ya, ini contoh saja. Misalnya kita kasih keterangan seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lihat dari atas, dari bawah, dari samping kiri, kanan, bahwa angkanya sebagai keterangan sudah ada di situ. Kita tambahkan lagi ya untuk objek 3D lainnya, alat musik lainnya. Nah, kita pilih itu ya kendang ya. Nah, kemudian seperti tadi kita kecilkan, lalu kita letakkan di sini ya. Nah, kalau sudah pas letaknya, kita tambah keterangan dengan cara klik, kemudian tambahkan keterangannya di sini, kendang atau gendang ya. Nah, seperti itu. Kemudian warna-warnanya juga kalau mau bisa diganti-ganti. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan, nah ini kalau diklik kan sudah ya, bisa diedit juga. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan untuk variasi apa saja yang kita inginkan. Misalnya ini kita ambil lagi 3D ya. Di sini ada disediakan karakter-karakter yang lucu-lucu yang bisa kita gunakan gratis. Nah, kita misalnya ini ya, orang bermain gitar. Nah, orang yang bermain gitar itu akan kita letakkan di antara alat-alat musik tradisional. Misalnya di sini ya, kita klik saja. Nah, dia sudah ada di situ. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan sesuai keinginan kita ya. Nah, kemudian kalau sudah sesuai, itu ini bisa kita besarkan, kecilkan gitu ya, untuk melihat apakah sudah pas atau belum, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa disimpan dengan cara klik save. Yang garis 3 di pojok kiri atas itu ya, klik save. Nah, itu sudah aman, misalnya internet putus atau misalnya HP baterainya low tiba-tiba, itu bisa sudah tersimpan. Kemudian kita bisa melihat previewnya ya. Misalnya kita lihat preview sebagai 3D, dalam bentuk 3D. Nah, seperti ini previewnya. Atau pratinjaunya ya, seperti ini. Bisa kita lihat putar-putar. Jadi anak-anak kalau melihat seperti ini kan senang ya. Bisa klik keterangannya, bisa membaca-baca sambil dia memegang-megang atau memutar-mutar alat musiknya, bisa dilihat dari berbagai arah. Kemudian kalau kita lihat sebagai VR ya, atau sebagai AR atau augmented reality, nah di sini perlu landasan untuk meletakkannya ya. Nah, misalnya di atas laptop gitu. Misalnya di atas laptop ada tanda bulatan sinar itu, kemudian kita klik ya. Nah, sini seolah-olah alat-alat musiknya tampil di atas laptop ya. Jadi bukan hanya 3D seperti tadi, tapi ini seolah-olah nyata, seperti muncul gitu, seperti muncul ada di atas laptop dan bisa diputar-putar juga.
bisa dilihat dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah, dan sebagainya. Nah, tentu saja para siswa akan merasa senang ya belajar seperti ini. Apalagi anak-anak kinestetik yang memerlukan gerak-gerak dalam belajar. Nah, seperti itu ya. Ternyata cukup mudah untuk membuat bahan ajar berbentuk 3D ataupun augmented reality menggunakan HP saja ya. Dan tentu saja menggunakan aplikasi Assembler Edu. Jadi tinggal klik saja.